bagus, bukan berarti tidak bagus. Kemudian apa? Malaikat itu menyampaikan amalmu yang itu diterima oleh Allah dan sebabnya Allah memasukkan kamu surga itu. Masya Allah. Ya Allah, kenapa kalau aku tahu itu yang kuterima, aku akan lepas bajuku yang bagus itu, kuberikan yang bagus kepada dia. Masya Allah. Nah di musim dingin itu Pak, saya merasakan sendiri Pak. Di sana itu kita mudah lapar. Lapar ya bawaannya kita itu. Maka pada saat itu sahabat Sya'ban juga dikabarkan oleh malaikat. Pada saat itu ada seseorang yang di situ minta bajunya, Sya'ban, aku dari tadi malam belum makan, aku yo lapar. Aku tahu kamu itu kan biasanya bontot begitu ya. Apa ya? Bontot itu ya. Bekal begitu ya. Boleh nggak aku minta bekalmu? Tentu boleh. Ini loh orang hebat itu begitu. Jika diminta saudaranya yang dibutuhkan, dikasih Pak. Punyanya sandwich, kotekan Pak, dikasih separuh. Kemudian apa? Beliau itu tatkala malaikat datang, dikabarkan itu diterima oleh Allah dan sebabnya kamu itu dimasukkan surga. Beliau berkata, ya Allah, seandainya aku tahu amalanku itu yang diterima itu, maka aku tidak ingin mengotek sandwichku, kuberikan semua. Makanya Rasulullah Allah Subhanahu wa taala itu dawuh di dalam Al-Qur'an apa? Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Tidak dikatakan bir itu sebuah kebaikan, gak diarani sedekah. Yang dinamakan sedekah itu apa? Hatta tunfiku mimma tuhibbun. Dikategorikan sebuah sedekah itu adalah sesuatu yang engkau berikan, engkau yang mana engkau masih suka. Jangan sampai kita memberikan, ini saya ini punya ikan pepes begitu, tapi pepes yang mana kita sudah nggak mau makan karena bau. Kasih aja tetangga kita miskin, pasti dia makan. Jangan. Kita baju ini yang sudah robek sininya, kita sudah nggak mau pakai, kasih tetangganya. Jangan. Baju bagus nih. Saya aslinya suka dengan baju ini, cuman kekecilan. Saya kasih antum, boleh kalau begitu. Karena ukurannya dia kecil. Tapi antum sudah nggak mau pakai, antum pakai. Tidak dikatakan sebuah bir, tidak dikatakan sebuah sedekah. Allah nggak mengakui itu. Antum sama dengan kalau di rumah makannya itu pakai beras, raja lele begitu, yang enak begitu. Tapi sedekah antum pakai raskin, tidak diakui itu sebuah bir atau sebuah sedekah. Maka keistiqomahan sahabat Sya'ban sholat itu tadi menjadikan dia dikasih busyra dan ditakdir oleh Allah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Itu istiqomah satu. Yang kedua, antum tahu di Turki itu ada namanya Bosporus. Di sini ada Konstantinopel. Selat Bosporus. Di sini ada Konstantinopel. Di situ itu ada rantai besar sehingga kalau orang ke situ tidak bisa Pak. Karena apa? Rantai ini nggak mungkin terputus dan kapalnya tersangkut di situ. Beliau itu dirobohkan Konstantinopel berkali-kali, tidak bisa. Memang Pak, pada saat saya ke sana ke Bosporus sama benteng Konstantinopel itu tebelnya nggak karu-karuan Pak. Ini bayangkan, gimana ya Salahuddin Al-Ayyubi ini tatkala meruntuhkan itu ternyata diceritakan sama teman-teman yang ada di sana itu bagaimana perahunya itu diangkat Pak. Ada gunung diangkat nyampe situ. Kemudian apa? Dijebol pertahanannya. Apakah orang semacam itu satu memiliki solusi, memiliki kekuatan, memiliki prajurit yang luar biasa loyal terhadap keputusan beliau? Apa yang mereka lakukan? Apakah dia nggak punya amal? Apakah dia hidup biasa saja kemudian dikasih oleh Allah riwayat begitu? No. Beliau itu memiliki amalan apa? Istiqomah dalam qiyamul lail. Qiyamul lail itu Pak dahsyat Pak. Qiyamul lail itu kapan sih? Sepertiga malam. Kita ngomong sepertiga malam itu ini, ayo kita hitung. Anggaplah malam itu dari jam 6 sampai jam 6. Ya enggak? Kalau sepertiga malam ya dibagi 3. Kalau jam 6 sampai jam 6 12. Berarti bagi 3, berarti 4 jam, 4 jam, 4 jam. Jam 6 sampai jam 10 seperempat awal. Sepertiga awal. Jam 10 sampai jam 2 tengah. Ya enggak? Maka jam 2 sampai akhir itu sepertiga malam. Antum tahu orang
yang istiqomah qiyamul lail itu akan diberi kenikmatan oleh Allah. Coba, kita pasti menerka nikmatnya itu apa ya? Oh, nikmat kita bisa bermujahadah dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak, bukan itu. Sungguhnya kenikmatan yang diberikan oleh Allah terhadap wali-walinya yang senantiasa istiqomah sholat qiyamul lail, itu ibarat kata-kata ulama, percikan daripada kenikmatan daripada surga. Lah kita bukan makom kita itu bisa membayangkan kenikmatan. Bukan Pak. Kita itu istiqomah kita belum bisa merasakan. Padahal surga itu digambarkan mala ainun ra'at wala udunun sami'at. Kalau mata kita pernah melihat sesuatu yang indah, maka itu keindahan itu kita pakai bayangin untuk bayangin surga, bukan itu. Kalau ada suara yang begitu indah, tilawatul Quran atau apa, itu indah, bukan itu surga, lebih daripada itu. Kalau Anda bisa membayangkan, itu bukan surga, surga nggak bisa dibayangkan. Nah, kenikmatan surga itu diantaranya dipercikan kepada wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah yang istiqomah dalam qiyamul lail. Bahkan ada salah satu ulama namanya Ali bin Sulaiman. Ali bin Sulaiman itu adalah, beliau mengatakan, di antara nikmatid dunya, nikmatil hayah, apa? Qiyamul lail. Nikmatnya dunia itu ya qiyamul lail. Bahkan beliau berkata, saya paling terganggu apabila ada tulu'i syamsi. Tulu'i syamsi itu apa? Subuh, Pak. Kalau sudah ada itu, kayak ya Allah, kenikmatannya berakhir. Dan beliau berkata, saya ini nggak minat untuk hidup di dunia seandainya nggak ada qiyamul lail. Keluar kata-kata begitu itu, kalau nggak menikmati qiyamul lail, nggak bisa itu, Pak. Wih, qiyamul lail, Masya Allah. Saya nggak minat itu hidup di dunia. Antum tawari gedung yang mewah, Burjul Khalifah atau apa. Nggak minat, Pak. Saya minat hidup di dunia ini kecuali ada qiyamul lail. Ali bin Sulaiman ini ulama besar, Pak. Alim, Pak. Ada Ibnul Mukandir. Beliau berkata, nikmatud dunya talata, nikmatul hayat talata. Nikmat hidup itu atau nikmat di dunia itu cuma 3, Pak. Saya pas baca kitabnya, Masya Allah, saya ini belum apa-apanya, belum dapat itunya, Pak. Apa sih yang pertama nikmat hidup di dunia itu? Yang pertama, qiyamul lail. Wes, Pak, ganok nikmat yang paling indah di dunia ini kecuali qiyamul lail. Wes, Pak, nikmat luar biasa. Dan ya Allah, jadikan aku berdoa, ya Allah, bisa menikmati nikmatnya qiyamul lail. Maknanya bisa menikmati, kalau nggak dikasih Allah ya nggak bisa dong. Berarti apa? Beri aku kenikmatan qiyamul lail. Kuatkan hamba, senengkan hamba, khusyukkan hamba. Wes, pokoknya jaluk tentang qiyamul lail. Waduh, Pak. Itu yang pertama adalah qiyamul lail. Apa kira-kira kenikmatan dunia yang ketiga? Oh iya, antum berarti fokus ini. Ngopi dhisik oleh gitu ya. Kurung 2 langsung 3 ini ya, enggak boleh ya. Ayo, kira-kira teman-teman tahu enggak nikmatnya dunia yang kedua? Bukan. Antum tahu kata Ibnul Mukandir itu liqaul ikhwan. Ketemu saudara-saudara antum. Ini antum ya, kalau sudah menikmati kenikmatan dunia, antum gak ketemu sama saudara antum di majelis taklim, kangen, Rek? Loh iya kangen nih. Kapan ya kajian akad? Ya Allah, aku kangen ketemu di Omai Mas Reza. Bukan masalah puluran, ketemu. Senyumnya antum, senyumnya Mas Reza, senyumnya Cak Gun, senyumnya jenengan, senyumnya Pak Iwan. Ini kangen itu. Kalau antum di dalam majelis taklim ingin apa? Haddun nafsi. Aku cek viral. Wah, aku harus ngomong lantang. Bukan. Aku harus di situ modus ya oleh bati. Bukan itu, bukan kenikmatan. Antum jauh bahkan dari kenikmatan itu. Kalau itu antum ibaratnya nanam padi, itu rumputnya saja, antum belum dapat padinya. Tapi kalau antum hadir majelis taklim niat nanam rumput, ya nggak bakal antum dapat padinya. Ayo coba. Di sini ada yang pernah nanam rumput dapat padi? Ada nggak?
Padi tonggo. Nah, antum ya menikmati ya kenikmatan tonggo kalau begitu ya. Nah itu loh. Liqaul ikhwan, ketemu sama saudara-saudara antum. Antum coba gini, nggak ketemu Pak Dodi, kangen kenapa? Ya Allah, aku lagi ketemu Pak Dodi di hal majelis taklim itu seneng aku. Orang kok seandainya Pak Dodi ketemu di majelis taklim perkara apa? Bawa Indomie ke majelis kita. Bukan itu yang kita kangenin. Tapi senyum-senyum saudara kita. Wih. Coba introspeksi diri. Antum sudah nemu nggak kenikmatan itu? Bahasanya bukan nemu. Antum sudah diberi nggak nikmat itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Liqaul ikhwan Ibnul Mukandir, ya Allah. Ini nyindir, bukan nyindir ini. Jotos saya ini. Belum nemu kita ini. Liqaul ikhwan. Nggak ketemu sekali, ya Allah. Kapan ya? Bukan ketemu pengen jotosin antum, enggak ini, bukan. Ini ketemu pengen denger senyum antum, Masya Allah. Ngelihat Cak Guni, Masya Allah. Ketemu Pak Lunda, yo kangen aku dipijeti. Suwe soalnya gak dipijeti sama Pak Lunda gitu kan. Loh, yang dikangeni itu begitu kan. Jadi apa? Liqaul ikhwan, ketemunya itu loh. Ketemu Cak Gun, ya dulu pernah diterapi, wes pirang-pirang puluh minggu gak diterapi loh. Kangennya itu begitu loh. Ketemu saudara itu los guyune. Nggak antum jumpai teman-teman di taklim di luaran sana ndak. Maka kenikmatan dunia, kenikmatan hidup itu antum. Antum sudah males hadir ke majelis taklim dan antum males ketemu dulure antum. Nikmat antum dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini gawat ini. Kalau sudah dicabut, ampun kita. Coba antum tahu kenikmatan yang ketiga. Ibnul Mukandir mengatakan, yang ketiga itu kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang yang memiliki kenikmatan, yaitu sholat berjamaah. Sehingga kata ulama mengatakan, intidharu waktu sholah. Menunggu waktu sholat, maka dikasih reward oleh Allah, pahalanya apa? Seperti orang sholat. Sehingga antum menikmati nikmatnya sholat berjamaah. Wes, itu nikmat dunia, akhi. Nikmat hidup itu, akhi. Sehingga apa? Kalau antum nun sewu sudah apa? Kangen sholat berjamaah zuhur, kangen sholat berjamaah asar, kangen sholat gak ana krungu adzan, wis aku tak sembahyang dhewe, itu antum gak kangen. Bukan kangen sholat, tapi kangen sholat berjamaah. Wih, saya pikir ya Allah, ini kenikmatan kok belum ada pada diri kita ini. Belum ada pada diri al-fakir. Ayo kita perbaiki diri ini. Jangan-jangan ini ya Allah kita nggak layak untuk mendapatkan nikmat. Ya Allah layakkan hamba agar supaya mendapatkan nikmat itu. Nikmat qiyamul lail, nikmat ketemu saudara-saudara setaklim, nikmat ketemu saudara-saudara tatkala berjamaah. Gimana kabar antum? Sehat ya? Mbek mari wudu, Masya Allah. Ngenteni qiyamul lail, ngenteni tundonga bareng. Habis itu sholat berjamaah, setelah sholat berjamaah kongko-kongko di teras musola. Kenikmatan yang luar biasa. Maka kenikmatan itu tidak bisa antum dapatkan kecuali dengan satu cara, yaitu istiqomah. Istiqomah qiyamul lail. Istiqomah hadir di majelis taklim. Istiqomah mencintai saudara-saudara Anda. Istiqomah memahami saudara-saudara Anda. Istiqomah ngalah terhadap dulur-dulure sampean. Pastikan, enggak semua dulure sampean itu orang baik. Tapi fahamilah bahwasannya di setiap orang baik itu tidak 100 baik, tapi ada sisi buruknya. Di teman antum yang buruk itu maknanya tidak 100% buruk, pasti ada kebaikannya. Maka jangan resisten dengan orang yang antum tidak anggap baik. Antum jangan terlalu ngefan dengan orang yang baik-baik banget. Ayo, itu dulur antum. Sehingga kalau ada saudara antum yang antum pandang tidak baik, doa ya Allah tutupi kebaikannya itu sehingga aku tidak suka, tutupi biar aku suka. Kalau ada teman kita dari kesusahan dalam berkomunikasi, kesusahan dalam mengontrol emosi, ayo cari solusi, ojo dikompori.